Duduk supaya kelihatan di situ. Tapi yang Mic-nya aja gitu ya, kalau orang itu ya, supaya ya. Belum dimulai nih, belum ya. Yang saya mau barang ini, saya terus ini saya menggantikan mungkin bulan lalu mungkin minta tolong menggantikan beliau ya. Saya bisa mungkin ada saya yang apa itu. Saya tinggal di Wetan di dekat Wira Araya Dharma. Dan di tahun 2020 jadi saat ini dasar paramita dari tahun 2000 sampai sekarang. Ya, dengan saya satu di Bungkulu ya, merantau ya gitu rumahnya. Bermula karena merantau lah, jadi kata orang Medan bisa meli gitu ya, gitu ya Bapak. Dan saya hasilnya di Tangerang Selatan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang berbahagia karena pengendalian diri. Ini saya ucapkan yang budaya ya, kalau saya berdoa. Bapak Ibu, pada kesempatan ini karena ada COVID-19 kita jadi lebih konsentrasi, betul ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu positifnya, jadi tidak semuanya negatif dari COVID-19. Karena ada COVID, kita jadi lebih berkonsentrasi. Mana-mana udah pakai masker atau belum? Gitu ya sebagai karena sok lupa kan sudah bosan gitu ya. Tapi pakai lagi. Yang kedua kita jadi cuci tangan, belum masuk rumah, jarak cuci tangan. Kita juga jadi menjaga jarak seperti ini Bapak Ibu. Kita juga jadi makan bergizi, istirahat cukup. Kalau dulu mungkin sering mengerjakan tugas sampai lembur, terlebih dulu ya, ambil jam 2, ambil jam 3 gitu ya. Sekarang udah kita kurangi Bapak Ibu ya, minimal maksimal jam 1 sudah tidur kan, jam 6 bangun, biar bisa tidur 5 jam gitu ya. Nah, ya kita juga jadi sering olahraga sekarang, begitu Bapak Ibu, itu manfaat positif. Sehubungan dengan COVID-19 ini kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan yang berbagai. Dulu harus dalam pada kata-kata Bapak Ibu. Mungkin sudah sering mendengar ya tentang pemuda maga. Lembaga ini bersama 32 orang temannya membangun jalan, jembatan, melakukan bakti sosial seperti itu Bapak Ibu. Karena perbuatan baik mereka pada saat meninggal 33 pemuda ini lahir di surga yang sama Bapak Ibu, yaitu surga Tauhidsa. Tapi ada 6 surga kalau saya dalam dulu ya, dari yang bawah ada macam-macam ya Bapak Ibu. Tauhidsa. Di surga Tauhidsa ini Pembina Bapak ini menjadi dewa sekta ya, pemimpin dari para dewa di surga Tauhidsa. Kemudian Bapak ini mengapa bisa terlahir sebagai raja dewa Bapak Ibu? Karena di masa hidupnya pada saat dia menjadi Pembina Maga, dia punya tekad Bapak Ibu yang berbahagia. Yang pertama, dia akan selalu merawat kedua orang tuanya. Kedua, dia bertekad dia akan selalu menghormati orang yang dijual. Ya. Kemudian dia juga bertekad selalu berkata sopan. Dan dia juga menghindari membicarakan orang lain untuk menggosip. Kita suka menggosip kan di Bapak Ibu, teman-teman. Kadang-kadang ya, biasanya disebut menggosip pada cewek nih. Wah itu mitos ya, buat ibu-ibu ya jangan terlalu di saya ya. Karena cowok juga suka menggosip ya. Kemudian Pembina Maga juga bertekad untuk menjadi orang yang tidak pikir Bapak Ibu. Kemudian dia juga bertekad untuk selalu jujur. Kalau
saat ini jujur sulit ya Bapak Ibu kita prestasi ketemu sedikit ya. Apalagi kalau jadi sales nih, gitu ya. Romero sales bukan Roma. Ya, ada Roma. Ya, tapi nggak semuanya ya. Sales kan berbohong, mungkin ada ragu-ragunya, ada trik-triknya gitu ya. Bapak Ibu. Nah, kemudian juga kemudian begini dia selalu berusaha untuk tidak marah. Wah, bagus. Yang nggak susah seperti selalu tidak mudah marah dia. Sedikit kita marah gitu ya, sama anak, sama istri, sama teman biara, sama bos misalnya. Karena kita suka marah. Nah, ini sepertinya menurut saya yang agak susah ini tidak mudah marah, kemudian juga tidak suka menggosip juga ya. Itu agak susah sepertinya ya. Bagaimana? Tujuan ini selalu ditekankan agar mudah agar dia bisa melakukan ya. Jadi kita ingat kita pernah ini, oh iya saya nggak boleh marah nih gitu ya. Jadinya nggak marah sama anak gitu ya, sama pasangan, sama teman gitu ya. Siapa tahu saya bisa jadi dewa gitu ya, atau jadi raja dewa misalnya gitu ya. Ingat kita pernah maka ini yang berbagi. Karena waspadanya ini maka Sang Buddha dalam pada saya 30 Sang Buddha menguji kewaspadaan dari pemuda mangga. Dikatakan oleh Sang Buddha dengan menyempurnakan kewaspadaan Dewa Saka dapat mencapai tingkat pemimpin di antara para dewa. Sungguhnya kewaspadaan itu akan selalu dipuji dan kelengahan akan selalu dicela. Bapak Ibu. Ya, jadi Sang Buddha pun memuji Dewa Saka, Bapak Ibu, dengan kewaspadaannya. Mungkin pada saat ini Dewa Saka masih ada di segala titik saja Bapak Ibu. Mungkin ya, nggak tahu ya namanya. Mungkin apa? Iya, karena apa? Karena kehidupan Sang Buddha kan 2600 tahun yang lalu ya, Bapak Ibu ya. Kalau di kita 2600 tahun, berarti di segala Indonesia baru 26 hari, Bapak Ibu. Ya, karena di kita 100 tahun, di sana 1 hari katanya Bapak Ibu. Sungguh lama kehidupan di alam surga, Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang berlomba untuk masuk surga, gitu rumah ya. Iya betul ya, banyak orang yang berlomba untuk masuk surga. Karena di sana kehidupannya sangat lama, Bapak Ibu. Bahkan karena lamanya takutnya nanti terlena di sana ya, jadi senang, bahagia terus ya, jadi tidak berbuat baik, gitu ya. Seperti itu kan ada cerita tentang seorang Brahma ya, Bapak Ibu ya. Seorang Brahma menganggap dirinya kekal, katanya ya. Kemudian Sang Buddha menyadarkan Brahma tersebut, ya ada di parita seperti namanya yang 8 kejayaan ini ya, Buddha Jaya Manggala ya. Ya ada seorang Brahma yang menganggap hidupnya kekal di alam Brahma. Dan Sang Buddha menyadarkan di sini pun tidak kekal, katanya ya. Di alam Brahma yang lebih lama tidak kekal, Bapak ya, apalagi di alam surga ya. Tapi meskipun itu tetap lama sekali saya Bapak ya. Bahkan katanya pernah saya mendengar, oh kalau gitu kita jangan bercita-cita lah di alam surga nih. Maksudnya saya pernah, maksudnya lebih baik kita mencapai nibbana gitu ya, rumah ya, tingkat sekian. Ya memang itu tujuan kita sebagai umat Buddha, Bapak Ibu, untuk mencapai tingkat kesucian ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita melanjutkan proses perjuangan itu untuk mencapai tingkat kesucian di alam yang bahagia, betul ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita lanjut perjuangan dhamma, maka baiknya kalau di alam bahagia gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya lanjutkan untuk tingkatkan kewaspadaan. Sudah mengajarkan ada 5 cara Bapak Ibu, yaitu tentang pengendalian diri Bapak Ibu yang berbahagia. Yang pertama, kita bisa mengendalikan diri melalui melaksanakan sila Buddhis Bapak Ibu, atau sila samwara. Dalam sila Buddhis bisa mengendalikan diri, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berkasila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Mengingat itu, melaksanakan itu, kita jadi bisa mengendalikan diri ya, Bapak Ibu. Sila mana nih dari Pancasila Buddhis, yang mana yang paling berat gitu ya? Katanya semua sila sama saja Bapak Ibu
tingkatan-tingkatannya gitu ya, tidak kata yang mana yang lebih berat kalau dianggap, yang mana lebih ringan gitu ya. Karena kalau kita, wah saya mau menangkap siapa yang main, mau apa gitu, itu kan hanya untuk melukai diri sendiri gitu ya, kalau gitu, hanya diri sendiri yang rugi. Tapi dengan melakukan kita bisa juga membayar orang lain ya, waktu itu ya. Pernah ada berita seorang wakil, seorang pejabat pemerintah ya, itu wakil bupati atau apa, karena mabuk, menabrak seorang korban sampai meninggal. Ya itu karena menangkap sila terima ya. Jadi semua Pancasila tulis sama tingkatannya gitu ya, Bapak Ibu. Dengan melaksanakan Pancasila tulis kita jadi orang baik, Bapak Ibu. Kemudian apabila kita mengajak orang lain untuk melaksanakan Pancasila tulis, misalnya berani nih ngajak umat yang lainnya, ayo kita konsen gitu misalnya ya, ayo kita paksos gitu ya, kita melaksanakan Pancasila tulis ya, berarti berani orang yang lebih baik, Bapak Ibu. Kita melaksanakan Pancasila tulis, kita adalah orang baik. Apabila kita mengajak orang lain untuk melaksanakan Pancasila tulis, berarti kita orang lebih baik. Itu dengan orang yang menganggap Pancasila tulis dikatakan sebagai orang jahat. Dia sudah dia berbuat jahat, dia mengajak orang lain untuk berbuat jahat. Ayo saya jadi celana misalnya gitu ya. Ayo saya mau misalnya pasang togel gitu ya. Bahwa dia ngajak orang lain untuk berbuat jahat. Dia orang lebih jahat ya. Dikatakan demikian. Kalau tidak salah dalam anggaran saya. Kita beruntung bahwa ya ada Pancasila tulis dulu ya. Jadi kita tidak usah mencari arti jauh-jauh, mencari arti sulit-sulit. Apa sih yang dimaksud dengan orang yang bermoral ya? Yaitu dikatakan orang yang melaksanakan Pancasila tulis ya, bagi orang yang memiliki moral ya. Kita akan berusaha untuk bisa selalu melaksanakan Pancasila tulis. Yang kedua adalah pengendalian diri melalui perhatian bagi yang berbagai. Kalau saya pernah sharing di Mari ya, ini pertama kali saya sharing di sini. Romo sudah biarnya bukan dia. Nah ya, biasa saya suka sharing di remaja juga. Di sekolah juga saya masih juga sharing ke gitu ya. Cuma saya belum ke biar dalam mesin pakai lagi nih. Saya sudah mulai ya begitu ya. Sudah mulai ya. Begitu luar biasa nih. Mana-mana datang keluarga ya. Tertangguh nih buat begitu. Ya, aktif di mana-mana. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Dua, pengendali melalui sakti perhatian. Ya, dulu saya pernah sharing di Mari, yaitu bagaimana untuk meningkatkan perhatian. Ada 4 cara ya, Bapak. Yang pertama, perhatian terhadap badan jasmani. Yang kita perhatikan tubuh kita saat berjalan, berdiri, duduk, berbaring, ya seperti itu ya, Bapak. Jadi memperhatikan panca indera, ya. Dan kita juga memperhatikan perasaan. Saya lagi senang, saya lagi sedih gitu ya. Senang dan terus senang, sedih dan terus sedih. Jadi memperhatikan pikiran, ya pikiran yang bagaimana yang benar. Dan masih ada yang menganggap pikiran yang benar, Bapak Ibu. Sama sangka apa ya, Bapak Ibu ya. Pikiran bebas dari global dan semua, pikiran yang belum nyata dan karuna. Itu Bapak Ibu. Dikatakan arti dari pikiran benar. Ya, perhatian terhadap objek pikiran, Bapak Ibu. Ada objek pikiran ya, ada sulit nih, ya yang membedakannya lalu ya, ada objek pikiran, ada pikiran ya. Mungkin objek ini nanti yang menimbulkan pikiran. Nah, oh saya iri sama dia nih, oh saya benci sama dia nih, misalnya gitu. Oh tiba-tiba saya benci sama dia kenapa gitu ya? Saya benci sama tetangga kenapa nih? Oh pasti sedikit. Oh ternyata kita iri gitu ya. Tetangga punya mobil baru kita belum gitu ya. Tetangga bangun rumah kita belum ya. Kita iri gitu. Atau kita, oh saya tiba-tiba benci sama pasangan. Pas selidiki, oh ternyata saya cemburu. Jangan gitu ya. Pasangan baru ketemu mantannya gitu ya. Dari sisi oh saya benci karena iri misalnya gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia. Ini satu Bapak Ibu, pengendalian diri melalui perhatian. Kemarin kalau dari itu saya
saya ini jam 10.30 sampai 11.30. Wah, cukup lama nih rumah ya. Biasanya kalau saya ini 45 menit ya. Tapi saya bersyukur kalau saya dengan sesuatu yang lebih lama ya. Tidak pun tidak apa-apa gitu ya. Benar-benar saya bisa mencapai itu ya, mencapai waktunya. Kalau nggak apa-apa berani ya, gitu ya. Ya, Bapak Ibu berbagi. Yang kedua, pengendalian diri melalui sakti, Bapak Ibu. Tadi kan, sakti ini penting sekali, Bapak Ibu yang berbahagia. Dalam Bojana Panita, Bapak Ibu dikatakan, saya berdiri sebentar, boleh berdiri ya? Ya biar saya akan berpikir. Bapak Ibu dalam Bojana Panita dikatakan ada 7 faktor pencerahan Bapak Ibu yang berbahagia. Yang pertama ada sakti sambojana, Bapak Ibu dikatakan sakti lagi Bapak Ibu disebutkan sakti yang pertama ya, atau perhatian. Kita buka buku Parita Biru halaman 97, Parita untuk orang sakit ya, Bapak Ibu ya. Kadang kalau saya bisa dengar keluarga yang sakit nih, papa mama atau saudara, mohon maaf nih saya sebelumnya saya tidak pakai baju agak beli maaf ya, karena papa belum setahun meninggal ya, jadi masih pakai putih. Mohon maaf nih Romo ya. Memang tidak ada kewajiban sih seperti itu ya, tapi karena saya dari awal sudah begitu ya udah tanggung lah, nanti sampai Februari baru setahun gitu. Jadi pakai begini baru ya, saya udah ingin ke para ketua ya, boleh nggak? Oh iya nggak apa-apa, tapi asal pada saat saya ini disampaikan supaya obatnya tidak bertanya-tanya. Gitu. Tidak kewajiban sih, karena kan artinya seragam gitu loh ya, seragam untuk tugas-tugas sekolahnya gitu. Ini tidak apa-apa juga gitu. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama adalah anak sakti, Bapak Ibu. Ya, sakti disebutkan yang pertama dalam Bojana Panita, jadi faktor pencerahan. Jadi saya suka baca Panita. Oh, kalau orang tua atau saudara sakit nih, saya suka baca Panita di rumah, Bapak Ibu ya. Nah, saya pernah dengar sharing dari Bante senior ya. Kata Bante sering dia dan malah dulu dia. Kalau kita baca orang sakit, kita kabarkan kepada yang sakit itu, Bapak Ibu. Ya, jadi orang yang sakit itu tahu, oh ternyata saya ada yang baca di Panita tadi gitu ya. Oh saya ada yang memperhatikan gitu ya. Karena mama saya lagi sakit, saya baca dari rumah, terus saya info adik saya. Benar mama ya, bapak tadi udah baca Panita buat mama, kalau sampein gitu ya. Ya katanya kalau kita seperti itu, nanti yang akan merasa bahagia. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita baca Panita, maka kita sampaikan ke orang yang sakit ya. Artinya bukan kita sombong gitu Bapak Ibu ya. Kita sekedar menyampaikan. Ibu yang berbahagia. Yang pertama sakti. Tadi disebutkan sebagai 7 faktor pencerahan yang pertama dalam Bojana Panita. Katakan dalam Bojana Panita ini Bante Kasapa, Bante Mogalana sakit ya Bapak Ibu ya dalam Bante ini. Nah Sembuda membacakan 7 faktor pencerahan. Bante Mogalana, Bante Kasapa sembuh. Kemudian juga Sembuda sendiri sakit. Kemudian Bante Sunda mintakan 7 faktor pencerahan Bapak Ibu. Sembuda pun sembuh gitu ya. Kalau dalam ceritanya Bapak Ibu dalam Majjhima Nikaya Bapak Ibu. Nah, satu yang pertama Bapak Ibu, setelah kita memiliki perhatian, maka menikah. Kedua, Bapak Ibu itu Dhamma Wicaya, pendidikan terhadap Dhamma. Ya, jadi kita mempertimbangkan nih Bapak Ibu, kondisi batin ini baik atau tidak. Ya, kita mempertimbangkan. Artinya Bapak Ibu ingin, oh ada perhatian nih, ada kesadaran. Tapi hari Minggu mau kebaktian nih, ingat sama gitu ya. Biasanya di grup dari saya nih, siapa yang ceramah, gitu ya. Oh iya, ini ada kebaktian nih, datang nggak lupa gitu ya. Datang kebaktian, meskipun ada kesibukan lain, tinggalkan misalnya gitu ya. Ada perhatian. Selanjutnya ditimbang-timbang, Dhamma Wicaya Bapak Ibu. Ini bermanfaat atau tidak, ditimbang-timbang. Dhamma Wicaya, pendidikan terhadap Dhamma. Oh itu bermanfaat, saya datang Buyara. Seperti itu. Sudah ditimbang-timbang, sudah ada Dhamma Wicaya, akan meningkat kepada Wirya Bapak Ibu. Dia menjadi semangat. Oh saya semangat Buyara. Meskipun harus pakai masker, harus mencuci tangan, bawa hand sanitizer gitu ya, semangat. Sudah semangat,
maka sampai liar Bapak Ibu, ya timbullah kegiran, ya kegiran, dia berbahagia, ada piti kegiran. Jadi dulu saya waktu pertama kali baca Bajana Parika di kota Puja ini susah gitu ya maksudnya. Terus saya baca-baca sedikit, lalu baca-baca menikaya, pas ketemu ada menjelaskan tentang Bajana Parika, oh ternyata berhutang Bapak Ibu. Ya, ada Sakti dulu, kemudian timbul Dhamma Wicaya, kemudian timbul Wirya, kemudian timbul Piti, Bapak Ibu. Kegiran ternyata berurutan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi setelah kegiran, kebahagiaan gitu ya. Makanya kadang-kadang kita sebenarnya Bapak Ibu ya, jangan lupa bahagia katanya, gitu loh ya. Jangan lupa bahagia, meskipun lagi bokeh gitu loh ya. Jadi jangan lupa bahagia, karena kalau sudah ada bahagia, ada piti, maka akan timbul pasadi Bapak Ibu, ketenangan. Jadi kita ciptakan dalam diri dulu Bapak Ibu, teman-teman selama ya katakan dalam hati bahagia gitu ya. Kalau kita nyesel, lagi bete gitu ya, lagi apa namanya, gabut ya, nggak tahu apa tuh gabut ya. Kalau saya dengar anak saya suka ngomong, aduh lagi gabut nih, gabut itu kok. Aku juga nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Ya, karena belajar online terus kalau di rumah ya kemana-mana. Wah bagus nih Bang, mau ngapain nih? Balik nih ya, kasihan ya. Ya udah saya ajak ngobrol, atau saya ajak ke rumah orang tua, atau ke rumah saudara ya. Karena kan kasihan juga ya anak bapak itu ya, anak di rumah terus ya belajar online, ngatin handphone atau laptop, komputer gitu ya. Karena saya waktu belajar ke rumah orang tua, ke rumah saudara. Kalau misalnya belum berani untuk rekreasi ya bapak ibu ya, paling yang penting aja pelihara gitu. Kita aja kalau di rumah aja beda juga bapak ibu ya, ya kan dari luar ya, kasihan anak-anak ya, aja ke itu. Nah itu bapak, apabila sudah ada kebahagiaan, ada tinggi, maka akan timbul ketenangan bagi pasarnya. Karena kalau saya lagi suka dari sama anak, sama istri, atau sama teman ya, atau sama bos gitu ya. Saya katakan dalam hati bahagia gitu ya, supaya timbul bahagia. Mungkin Romo Bapak Ibu sudah mempraktikkan seperti dia Bapak ya. Kalau lagi kesel, lagi kabur, lagi bete, katakan lagi bahagia, nanti akan bahagia Bapak Ibu. Kalau sudah bahagia maka akan pasali Bapak Ibu, tenang. Karena maka akan meningkat kepada konsentrasi, samadhi. Bapak Ibu sudah tenang, maka dia akan konsentrasinya akan penuh Bapak Ibu ya. Dia bisa berjalan dengan lancar, bisa belajar lagi dengan lancar, gitu Bapak ya. Akan tenang, bisa komunikasi dengan baik karena memiliki sama itu. Konsentrasi, sudah konsentrasi maka meningkat akan memiliki keseimbangan batin Bapak UPK itu Bapak Ibu. UPK ini sulit Romo ya. Kalau di mana-mana kita lihat UPK ini terakhir satu Romo ya. Dalam Brahma Wihara mereka akan menuju UPK terakhir ya. Dalam jasa praktika ada dana sila nikama panjang wilayah kanti kemudian aditana neta UPK terakhir lagi gitu ya. Mungkin UPK sulit juga ya keseimbangannya. Karena Bapak Ibu suka merasakan ya. Kalau lagi bahagia pernah ya, bisa lagi bahagia banget nih. Gaji naik misalnya, atau omset tinggi kalau promo misalnya gitu ya. Atau saya lagi bahagia karena saya suka bahagia. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami perasaan itu ya Pak ya, dan ya, guru udah nih, ini saya lagi bahagia nih. Jangan sampai kalau terkenal nih bahagianya Bapak Ibu ya. Seperti itu maksudnya biasa ini seimbang. Karena kalau terlalu bahagianya berlebihan, nanti jadinya sombong Bapak Ibu, atau jadinya melekat gitu ya. Kalau kita lagi sedih nih, saya lagi sedih nih, dari galau, dari pusing nih, gitu ya. Harus kita kenali batin kita Bapak ya. Saya harus mengatasinya buru-buru nih, jangan sampai larut dalam kemarahan, dalam kesedihan, seperti itu ya. Memang agak sulit Bapak ya. Sampai benar-benar mengharap pun dia yang terakhir Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ini mengenai pentingnya sakti ya Bapak ya. Kita bersama-sama berusaha selalu meningkatkan sakti ya Bapak ya. Apalagi sekarang ini banyak hipnotis Bapak Ibu ya, di angkot atau di mana gitu ya. Kalau kita memiliki sakti, waspadaan, kita akan terbebas dari hipnotis ya. Itu dia Bapak Ibu ya. Tahu kemarin saya pulang kerja nih Bapak Ibu naik angkot ya.
Diangkatnya ada pura-pura ini bagus, kamu saya jepit gitu ya, jepit jendela, dia 2 orang. Karena saya sudah pengalaman ya, saya sudah pernah sekali dengan handphone diangkut gitu ya Bapak Ibu ya. Waktu itu karena ada 2 orang, kalau saya pura-pura pura-pura kram atau pura-pura muntah gitu Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya itu hati-hati Bapak Ibu ya. Nah istri saya pengalamannya ada 2 orang pura-pura kejepit tangannya kaca jendela. Mbak kalau itu belum jendelanya didorong, bapaknya langsung aduh sakit gitu katanya. Wah istri saya udah tahu, wah jangan-jangan ini ibu nih gitu ya, karena pengalaman Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita selalu perhatian ya gitu Bapak Ibu, waspada. Apalagi kalau hipnotis Bapak Ibu ya, kita hipnotis sampai ayo bikin rumahnya, ayo ambil ATM-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Kita khawatir ya. Jadi kalau kita selalu waspada, selalu memiliki perhatian terhadap pikiran, perasaan, jasmani gitu Bapak Ibu ya. Kita mudah-mudahan terbebas dulu ya dari hipnotis. Jadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, ya dikatakan dalam syariat kita Bapak Ibu, dengan melindungi diri sendiri seseorang melindungi orang lain, dengan melindungi orang lain yang melindungi diri sendiri, yaitu dalam syariat kita. Ini dipakai oleh biar Pandu Utara Bapak Ibu ya, apabila ada prokes-prokesnya gitu ya. Saya juga ikut di grup Puja Bakti Manula biar Pandu Utara sering saya baca ini. Dengan melindungi diri sendiri seorang melindungi orang lain, dengan melindungi orang lain dia melindungi diri sendiri dalam syariat kita. Nah setelah saya pelajari, ternyata ini jangan yang dipakai sama Satgas Covid ya. Dengan melindungi diri sendiri seorang melindungi orang lain. Maskerku melindungimu gitu ya, maskermu melindungimu. Berarti cocok nih sama syariat kita ya Bapak ya. Nah itu kalau kita pakai masker kita melindungi orang lain, orang pakai masker kita juga dilindungi. Dalam apa yang dicatat, dalam apa yang dibahas kita, hidup bagaikan pulau bagi dirimu sendiri, jadi pelindungmu sendiri, tidak berlindung pada orang lain ya. Jadi kita berlindung pada Dhamma ya Bapak ya. Nah dengan Dhamma sebagai pulau, Dhamma sebagai pelindungmu, tidak ada perlindungan lain ya dalam apa yang dibahas kita. Ya ini yang ketiga Bapak, pengendalian diri yang ketiga. Tadi pengendalian diri melalui sila, yang kedua pengendalian diri melalui sakti, yang ketiga pengendalian diri melalui pengetahuan Bapak Ibu berbagai. Ya kita dengan kekuatan ini kita bisa belajar Dhamma ya Bapak Ibu, kita menjadi mengetahui Dhamma, kita jadi mengerti Bung Karma perbuatan saya. Oh keadaan saya seperti ini, kita tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan orang tua, gitu ya Bapak Ibu, tidak menyalahkan teman, karena adalah memang karma saya gitu. Jadi kita menyadari hakikat dari kebutuhan hidup ya, kita menyadari kegunaan Bapak Ibu karena pakaian ya, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan ya, kita menyadari menggunakan kebutuhan hidup. Ya kalau sudah rumahnya sudah mewah gitu ya, wah sudah saatnya nih saya berbagi nih gitu ya, sharing ya Bapak ya, tidak menumpuk kekayaan untuk diri sendiri gitu Bapak ya, tapi untuk berbagi ya. Kita sebagai manusia boleh kaya, tentu pasti boleh ya, pasti boleh Bapak ya. Seperti anak Amerika, wisata ya Bapak ya, luar biasa kekayaannya, sampai anak Amerika membeli tanah untuk dibangun wilayah Tawana, tanahnya itu dibeli emas ya, luar biasa kayaknya. Kita juga boleh menjadi orang kaya, cuma yang pernah saya dengar di Bantian dulu Bapak ya, apabila kita jadi orang kaya jangan lupa 3 hal ini katanya. Pertama, dari mana kita dapat kekayaan itu Bapak ya? Ya, benar kita caranya gitu ya Bapak ya. Nah itu benar caranya. Yang kedua, bagaimana kita menggunakannya Bapak Ibu? Bagaimana kita menggunakan kekayaan itu? Ini kayak kita bikin untuk kita apa nih? Ya kita sedikit kita bagi untuk kita mampu gitu ya Bapak Ibu ya. Cara menggunakannya, cara mendapatkan dan menggunakan. Yang ketiga, apabila sudah kaya, bagaimana sikap hati kita? Apakah jadi sombong atau enggak gitu ya? Orang yang udah berkaya tuh sekarang dia ada punya misalnya gitu ya. Nah itu baru kalau nanti kita jadi orang kaya ya. 3 ini kita perhatikan Bapak Ibu ya. Tadi itu bagaimana mendapatkan, bagaimana menggunakan, bagaimana kita sudah menjadi orang kaya Bapak Ibu. Karena kan
saya pernah ikut acara tur dari kantor Bapak Ibu. Nah videonya tuh ya, saya masih terkesan sama kata-kata satu Bapak Ibu. Katanya, saya suka orang kaya karena banyak dananya. Gitu, ya. Saya suka orang kaya karena banyak dananya. Oh ini salah satu kelebihan Bapak Ibu. Ternyata kalau kita jadi orang kaya bisa banyak berdana gitu ya. Jadi saya pernah ikut tur acara kantor tuh. Motivasi, ada kata-kata seperti itu. Saya suka orang ini karena ini gitu ya. Pas bagian saya suka orang kaya karena banyak dananya gitu seperti dia. Ya bagian. Nah ini bagian yang ketiga, pengendalian diri melalui pengetahuan, ya baik pengetahuan lama maupun pengetahuan yang kita dapat di bangku sekolah, di tempat kerja, di tempat kuliah. Ya. Dengan pengetahuan kita bisa mengendalikan diri. Katanya kan banyak pakai gadget Bapak Ibu ya. Ya saya pernah dengar saya lama dari seorang Bante ya. Pakai Bante kita dalam menggunakan medsos pun harus ada perhatian, harus ada hati. Oh saya perhatiin, saya telah aku ya betul juga ya. Dalam menggunakan medsos pun perlu sakti, Bapak Ibu perhatian. Apakah di WhatsApp, apakah di Facebook gitu ya, apakah di Instagram, Bapak Ibu ya. Kita punya sakti. Kalau enggak nanti di bulan saat hujan bisa orang lain bisa tersinggung Bapak Ibu ya, atau kata-kata kasar, atau kita menimbulkan hoak, atau menimbulkan ujaran kebencian gitu ya. Iya, jadi juga dalam menggunakan medsos pun menggunakan sakti Bapak Ibu ya, perlu perhatian. Yang ketiga Bapak Ibu, pengendalian melalui pengetahuan. Yang keempat, pengendalian melalui kesabaran Bapak Ibu. Yaitu ya, biasanya kalau yang bisa mengendalikan diri identik dengan sabar ya Bapak Ibu ya. Sabar di bensin, misalnya di pom bensin, sabar belajar kalau ada ulangan, sabar bekerja, misalnya gitu ya Bapak Ibu. Kita harus sabar. Dengan sabar kita bisa mengendalikan diri. Di jalanan nih, diomelin orang, wah udah biar aja dah, diomelin ini karena dia nggak sakit, biarin, nggak usah dibalas, nggak usah dikejar. Mungkin jauh dari sini gitu ya, kita kalau dikejar, kita balas, bisa berantem gitu ya. Ya biar aja, lewat aja gitu. Kita kan sudah misalnya kita melatih kesabaran gitu ya Bapak Ibu ya, berbagai sabar artinya tidak harus misalnya makannya pelan gitu ya Bapak Ibu ya, atau kerjanya pelan, ya nggak harus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sabar artinya adalah mampu bertahan di saat menghadapi kondisi sulit ya Bapak Ibu, itu artinya sabar. Oh ini lagi ada COVID nih, ya saya belajar di rumah, sabar. Bekerja ada yang masuk, ada yang WFA ya, harus sabar ya Bapak Ibu. Yang berdagang misalnya, wah kalau omset menurun gitu ya, ya benar, sabar lagi ya, nanti cari jalan lain gitu ya, ambil melakukan perbuatan baik gitu ya, supaya orang baik berbuat. Jadi Bapak Ibu, ini yang pengendalian yang terakhir yaitu pengendalian diri melalui semangat Bapak Ibu. Surya Samuara katakan memiliki semangat, memiliki usaha Bapak Ibu. Ya, ada dalam sama wayama Bapak Ibu dan usaha benar. Ada mimpi plus ya, semangat yang benar. Yang pertama menghilangkan yang buruk-buruk yang sudah muncul ya Bapak Ibu. Yang kedua mencegah yang buruk-buruk yang belum muncul supaya jangan muncul ya Bapak Ibu gitu. Ini ada plus Bapak Ibu. Plus yang pertama mempertahankan yang baik-baik yang sudah ada ya. Bapak Ibu saya sudah jadi bagian, sudah jadi pengurus, kalau ditingkatkan mungkin nanti ikut kebahagiaan gitu ya, ikut ada sekali misalnya gitu Bapak ya, ditingkatkan misalnya gitu. Yang Bapak ya, terus yang pertama mengembangkan yang baik-baik yang sudah ada, yang kedua menimbulkan yang baik-baik yang belum ada. Oh yang belum muncul, harus yang munculkan. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya, masih berhubungan dengan COVID, Bapak Ibu. COVID merupakan bagian Bapak Ibu dari dalam kondisi dunia ini. Ya. Seperti kita ketahui dalam kondisi duniawi ya Bapak Ibu. Ada untung, ada rugi, ada terkenal, ada dihina, ada pujian, ada celaan, ada senang, ada derita.
karena saya suka kembali baru kok nggak ada kaya dan miskin ya kan nggak ada kaya dan miskin nih berarti kaya dan miskin nggak termasuk sih ya adanya untuk dan pelit terkenal dan dihina dipuji dan dicela senang dan derita ya baru ini dapat musim duniawi semua makhluk pasti akan mengalami bapak ibu yang berbagai karena COVID jadinya dapat musim duniawi muncul ya bapak ya yang tadi dagang jadi untungnya berkurang ya atau yang tadi suka jalan-jalan sekarang jadinya nggak jalan-jalan gitu ya jadi di rumah aja gitu ya jadi kurang bebas ya. Nah ini bapak ibu cuma ada perbedaannya bapak ibu antara orang yang belajar agama atau orang yang terdidik dan orang yang belum belajar agama bapak ibu dalam menghadapi dapat kondisi duniawi. Nah ini bapak ibu ini perbedaannya makhluk duniawi yang tak terdidik atau yang belum belajar agama bapak ibu ya dalam kayak dikatakan mereka menganggap dapat kondisi dunia ini adanya kekal bapak ibu tidak perlu berubah ya, jadi mereka yang belum belajar agama menganggap kalau senang terus jadi pada saat yang mengalami tidak senang dia akan menderita pada saat untung dia menganggapnya untung terus jadi pada saat rugi dia akan menderita ya bapak ibu ya makhluk dunia yang tak terdidik tidak akan mengatakan kayak menganggap belajar dunia ini adalah tidak mengalami perubahan baru. Sebenarnya mengalami perubahan baru ya. Karena kita sudah belajar agama, kita mengetahui ya. Kita akan senangkan siswa suci ya, atau kita belajar agama gitu baru ya. Menganggap belajar dunia ini adalah tidak kekal, pasti mengalami perubahan. Jadi pada saat kita utuh kita bahagia, pada saat kita rugi kita pun tidak terlalu menderita ya baru karena itu pasti akan berubah ya, jadi baru nah ini baru ini foto-foto senior online ya di saat baru COVID ya baru ya Maret April Mei ini ya saya juga suka juga senior lewat WhatsApp lewat audio ya lewat audio gitu ya saya kirim ke pejabat orang tua yang WhatsApp ini juga ya kirim di saat COVID juga ya sehingga untuk orang tua biar agama atau juga untuk agama lain sendiri ya ada juga pernah waktu itu baru ya itu dasar paramita ya beda warna dasar paramita belajar agama kalau corona ya itu singkatannya baru beda warna belajar agama kalau corona jadi untuk anak sekolah minggu bisa lihat di situ baru channel YouTube-nya beda warna itu banyak konten-konten untuk anak sekolah minggu bahkan sudah 15 ya sudah ada video-video gitu saya sempatkan ngisi dengan anak gitu ya belajar kita lebih cerita main boneka tangan gitu ya biar anak ada kegiatan ya bisa saat baru COVID ya juga seperti apa ada Instagram ada Zoom gitu ya jadi misalnya COVID kita tetap berusaha dengan berusaha tetap berbuat baik ya supaya orang baik selalu melindungi ya baik yang berbagai ini ujian waktu sudah mulai ya dengan protokol kesehatan yang ketat ya luar biasa ya di wilayah ada yang belum mulai ya gitu jadwal senggama pun berkurang ya jadwal senggama dari Malakuni atau saya dari dasar paramita gitu ya tadinya sebulan bisa 30 jadwal gitu ya maksudnya sekarang paling cuma 10 jadwal maksudnya saya membuat jadwal juga membuat jadwal untuk dasar paramita saya nama di remaja gitu ya biasanya ada 30 ya tuh yang saya masukkan nama-nama ini saya susun gitu ya jadwalnya ya sekarang tinggal 10 tadi karena belum aktif semua gitu ya jadi teman-teman di dasar paramita pun yang tadinya sebulan suka 2 kali sharing sekarang paling sharing sekali atau ada yang sama sekali gitu ya baru ya itu saya misalnya suka 2-3 kali sekarang sebulan sekali gitu ya seperti itu ya atau karena belum aktif
semua gitu, bagi yang berbagai yang meskipun punya portofolio belum aktif semua, kita bisa kerja bakti online gitu ya bagi karena kalau kita kerja terus ngurus rumah tangga terus karena kan kayaknya besar juga gitu ya, kering itu kayaknya saya butuh apa namanya kalau bahasa kita bisa rohani gitu ya bagi ya karena oh iya udah nih nggak beneran apa nih, karena kalau saya lagi lembur tempat kerja saya lihat apa nih yang online hari ini gitu ya di Zoom. Kalau biar ada kita jemput ya setiap hari pakai gitu ya ada oh ya ada di Zoom tuh saya ikut gitu ya atau di YouTube gitu, jadi kita ada masukan atau kalau lagi anak-anak pagi hari ini bapak ibu istri saya masak bisa gitu juga lagu di YouTube jadi suasananya lebih tenang bapak ya, lebih bahagia ya pagi-pagi kita lagu Buddhis karena udah bapak ya tinggal gitu ya Pak ya cari lagu Buddhis atau apa ibadah gitu ya pasukan ya kalau lagi beri lagu Buddhis jadi lebih damai gitu tenteram ya seperti itu. Ini foto saya dalam online saya bisa saat covid ya ini foto mengajar online ya saya juga karena covid karena jadi mengajar online ya seperti itu. Nah waktu itu saya sharingkan waktu itu jadi kesimpulannya ada 5 macam pengendalian diri. Yang pertama adalah kita bisa mengendalikan diri melalui pelaksanaan Pancasila Buddhis. Yang kedua melalui perhatian. Yang ketiga pengendalian diri melalui pengetahuan. Kita belajar drama atau belajar di tempat-tempat formal. Yang keempat kita mengendalikan kesabaran. Memang tidak sih kalau ya orang yang bisa mengendalikan diri biasanya orang yang sabar gitu ya, nggak sabar gitu ya. Dan yang kelima kita bisa mengendalikan diri melalui semangat. Jadi ada semangat terus, jangan loyal gitu ya. Kalau ada semangat, kalau kita sudah tekad harusnya semangat gitu ya. Jadi bapak ibu yang berbagai itu saja yang ingin saya sharingkan ya. Agar yang diskusikan saya silakan kita diskusi sama-sama ya. Kemudian kalau tidak ada saya ya kalau ada yang bertanya seperti itu kalau saya tidak jawab nanti ada Fulani, ada Romo Widodo, ada Kodini ya yang bisa membantu kita untuk diskusi gitu ya. Ya biasanya ada teman saya juga nih ada Pak Suwadi mas saya ya teman di Kedaung ya ini nggak datang ya ya kalau sekarang seadanya tuh ya sifat sharing jadi tidak ada tanya jawab. Oh ya siap terima kasih Pak yang bagus saya yang bisa sampaikan terima kasih perhatiannya bukan saya menggurui Bapak Ibu sudah pengalaman dari saya tentunya bagus ya kalau apa namanya jadi saya sekedar untuk mengingatkan saja seperti bagi kita maju sama-sama kita selalu belajar untuk belajar untuk praktek dan untuk menganalisa gitu ya seperti yang saya katakan tadi dan dosa daya berdalam dalam keyakinan silang raka dosa pada raka sila setiap saat yang ketiga bahwa negara tertutup menggunakan batin ini ada dalam parita halaman 105 kalau kita mengundang para dewa kemudian dewa keadaannya ya biasanya setelah terakhir kita juga membacakan itu parita ini bagi masalah dewa tapi gajahnya gitu nah disitu dikatakan ada berdalam keyakinan rasa sila setiap saat kemarin menggunakan batin kalau tidak ada ingin diskusikan yakin bagi ya mas perhatiannya sebenarnya mari kita sikapkan jadi perbuatan baik yang telah kami lakukan baik pada hari ini ataupun di hari kemarin yang menimpa kepada para guru kami kita semua mau nanti nama itu sekitar itu dengan saya